Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wala ali wassabi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akil. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1908481. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, di mana saya beserta anggota kelompok 10 lainnya, yaitu Muhammad Saifunas Asril dan Muhammad Radia Aqsa, telah melakukan penelitian kecil, yaitu dengan judul Tingkat Pemahaman Mahasiswa Pendidikan Masyarakat tentang alasan mengapa Islam mengatur busana penganutnya. Sebagai umat Islam yang beragama, tentu saja kita sudah mengetahui dan mungkin sampai pada tahap memahami bahwa kita harus mengikuti seluruh aturan atau syariat yang berlaku, karena hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah adalah yang menjadi motivasi kita dalam melakukan ibadah. Segala hal dalam kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai manusia dapat menjalankan hidup dengan lebih baik lagi, hingga dari dunia hingga akhirat. Segala aspek dalam dunia ini, baik sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, hingga teknologi sekalipun, memiliki aturan tertentu yang tujuannya tentu saja membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Tidak terkecuali berpakaian. Nah, berpakaian menurut saya merupakan salah satu hal yang paling umum ya. Sudah banyak masyarakat, baik itu muslim hingga non-muslim sekalipun, mengetahui bahwa Islam mengatur umatnya dalam berpakaian. Kita pun tentu saja sudah mendengar banyak aturan apa saja yang berlaku dalam Islam mengenai pakaian. Nah, aturan yang bisa dibilang paling umum ya, dan saat ini mungkin masih sering terjadi banyak masalah, yaitu mengenai aurat. Umat muslim pasti tahu bahwa kita harus menutup aurat kita dalam berpakaian, baik itu laki-laki maupun perempuan. Aurat laki-laki itu yang saya tahu ya, dari pusar hingga lutut kaki. Dan selanjutnya sedangkan aurat perempuan menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Pasti dong kalian yang menonton video ini tahu mengenai aturan-aturan tersebut, apalagi umat Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatur mengenai pakaian sebagai penutup aurat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26. Saya mohon maaf sebelumnya, saya hanya akan membacakan artinya, yang dimana hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebuah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semoga mereka akan selalu ingat akan hal tersebut. Sudah jelas ya dari surat ini kandungan yang ada dalam surat tersebut, di mana Allah telah menurunkan pakaian untuk kita gunakan sebagai penutup aurat. Dari awal itu sendiri, fungsi dari pakaian adalah menutup aurat. Nah, alasan atau latar belakang dari penelitian yang telah kami lakukan ini
adalah apakah mahasiswa pendidikan masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia mengetahui, memahami, hingga mengamalkan syariat Islam dalam berpakaian ke dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa pendidikan masyarakat adalah pendidik masyarakat yang di masa yang akan datang, calon pendidik masyarakat di masa yang akan datang. Sehingga tentu saja saat menjadi pendidik di suatu kelompok masyarakat, apalagi seorang muslim, haruslah menggunakan pakaian yang tidak melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penelitian kali ini kami tentu saja menjadikan mahasiswa pendidikan masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia sebagai objek penelitian sesuai dengan judulnya ya. Nah, penelitian menggunakan metodologi penelitian kuantitatif deskriptif survei. Kenapa kita menggunakan metodologi tersebut? Kita menggunakan metodologi tersebut bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang muncul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Nah, media survei yang kami gunakan adalah Google Form. Kemudian kami menyebarkan seluruh survei instrumen tersebut ke seluruh mahasiswa pendidikan masyarakat dengan total populasi sampel kami adalah 20 mahasiswa pendidikan masyarakat. Setelah kami membagikan pertanyaan-pertanyaan melalui online selama beberapa hari, kami memiliki beberapa temuan dari mahasiswa pendidikan masyarakat. Ternyata banyak respon mahasiswa pendidikan masyarakat yang menjawab pertanyaan dengan persentase benar sangat tinggi, menandakan pengetahuan mahasiswa pendidikan masyarakat mengenai hukum berpakaian mendasar ini sangat tinggi. Walaupun pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai hukum berpakaian sangat tinggi, tapi sangat disayangi. Terdapat 55% mahasiswa yang merasa sudah berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dan sisanya merasa belum berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ternyata terdapat beberapa mahasiswa yang memahami aturan tetapi belum mengamalkannya karena penelitian ini memfokuskan pada mahasiswa pendidikan masyarakat. Sayangnya tidak ada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan oleh penelitian yang telah kami lakukan ini. Tapi dari hasil yang kami dapatkan mungkin bisa jadi rekomendasi untuk penelitian berikutnya, di mana lanjutan dari hasil kami mengenai alasan atau faktor apa saja sih yang membuat beberapa mahasiswa tadi belum mengamalkan syariat Islam dalam berpakaian, atau mungkin cara bagaimana agar seluruh mahasiswa muslim pendidikan masyarakat dapat mengikuti syariat Islam dalam berpakaian. Nah, kita sudah sampai di akhir penghujung pembicaraan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penelitian kecil ini adalah bahwa mahasiswa pendidikan masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat tinggi mengenai syariat Islam dalam berpakaian, dan juga yang menerapkannya pun cukup banyak. Walaupun terdapat beberapa mahasiswa yang belum menerapkan syariat tersebut. Baik, mungkin cukupkan dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.